Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Hardi Aswaja. Dalam video kali ini saya ingin membacakan tanya jawab seputar musik yang dijawab oleh Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa di forum majelis rasulullah.org. Untuk itu simak video berikut ini. Langsung saja kita mulai pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ana mau tanya tentang musik. Menurut Habib boleh tidak dengerin musik itu? Terus ana pernah baca buku kalau dalam Islam itu sendiri tidak ada namanya hiburan dan musik, karena itu termasuk perbuatan orang-orang kafir. Mohon penjelasannya ya Bib. Jawaban Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan dan kesejukan rahmatnya semoga selalu menaungi hari-hari Anda dengan kesejahteraan. Saudariku yang kumuliakan, selamat datang di web pecinta Rasulullah SAW. Kita bergabung dengan keluhuran. Mengenai musik itu saya ringkaskan saja bahwa hukum musik itu terbagi dua, yaitu terikat alat musik dan terikat dengan syair atau kalimat yang diucapkannya. Hukum alat musik terbagi tiga. Yang pertama, haram secara mutlak, yaitu mizmar, seruling yang ada di tengahnya perut yang menggembung. Dua, halal secara mutlak, yaitu hadroh atau rebana. Yang ketiga, khilaf atau berbeda pendapat, yaitu alat musik lainnya. Ada yang membolehkan secara mutlak kesemuanya, ada yang memberi pengecualian, yaitu alat musik petik. Yang kedua, syair yang diucapkannya. Bila untayan lagunya itu menjurus pada maksiat, maka haram hukumnya dengan alat musik apapun. Bila untayan lagunya menjurus pada kebaikan, maka halal untuk selain menggunakan mizmar, dan ikhtilaf bila dengan alat musik lainnya, dan halal bila dengan hadroh. Mengenai gitar, maka sebagian besar ulama melarangnya karena termasuk alat musik petik, namun ada yang menghalalkannya walau sebagian kecil. Selain alat musik petik dan mizmar seperti organ, drum, dan lain sebagainya, ikhtilaf para ulama dalam halal dan haramnya. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Demikian saudariku yang kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dua hal tentang seni tarik suara. Yang pertama, mengenai hukum musik dan bermain alat-alat musik dalam Islam dan dasarnya, baik itu Al-Quran maupun hadis, kalau bisa dengan sanad, derajat, serta kitabnya. Karena saya sering menemukan simpang siuran dalam hal ini. Ada yang menyatakan haram karena termasuk perbuatan yang sia-sia, dan ada yang menyatakan halal karena Allah tidak melarang seni. Dua, kemudian bagaimana hukum mengenai nasyid yang sama sekali tidak menggunakan alat musik? Jazakumullah khairan katsira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Sebagian ulama ada yang mengharamkan lagu dan memakruhkannya dan bermain alat-alat musik tertentu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Luqman ayat 6, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi juz 14 hal 51, tafsir Imam Tobari juz 21 hal 60, tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal 442. Juga hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari bahwa ia berkata, telah berkata kepada kami Hisham bin Ammar, bahwa ia berkata, telah berkata kepada kami Sodaqah bin Khalid, bahwa ia berkata, telah berkata kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, telah berkata Uqtiyah bin Qais al-Qalabi, bahwa ia berkata, telah berkata kepada kami Abdurrahman bin Ghanam al-Ash'ari, bahwa ia berkata,
telah berkata kepadaku Abu Malik atau Abu Amir al-Asy'ari, dan demi Allah ia tak berdusta kepadaku bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak akan datang masa umatku akan menghalalkan farj, berzina, dan kain sutra, dan arak, dan lagu. Sahih Bukhari juz 5 halaman 2123, nomor 5268, dan hadis serupa pada Sahih Ibnu Hibban hadis juz 15 halaman 154, nomor 6754. Namun ada pula yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu yang tercantum pada kitab Ihya Ulumuddin bab Sima. Yang kedua, hukum mengenai nasyid yang sama sekali tidak menggunakan alat musik pun diharamkan bila keluar dari norma-norma syariah, yaitu ucapan-ucapan syair yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalimat nasyid atau qasidah merupakan dua kalimat yang umumnya berisikan kemuliaan Allah, kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemuliaan orang-orang soleh, atau syair-syair yang mengajak kepada ketaatan. Maka hal ini merupakan hal yang diperbolehkan dan telah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka pun teriwayatkan menggunakan alat musik rebana, dan hal itu dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, berdosakah kami membuat acara pesta kecil yang di dalamnya juga tidak ada musik dan tak campur laki-laki, tetapi kami buat semacam game buat hibur hadirin di situ. Kadang dalam gamenya itu pas kebetulan suruh nyanyi, itu pun nyanyian anak kecil, cuman for fun, tidak ada maksud kami melupakan Allah, hanya kesannya menghibur. Itu saja Habib, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Saudaraku yang kumuliakan, mengenai alat musik, ikhtilaf ulama akan hukumnya. Sebagian ulama mengharamkannya secara mutlak kecuali hadroh. Sebagian ulama mengharamkan alat musik petik dan genderang tambur saja. Sebagian ulama membolehkan semua alat musik dan pengharaman muncul pada liriknya. Maka dari hal ini menunjukkan masih ada pendapat yang membolehkan semua alat musik. Pengharaman adalah pada lirik yang membuat kita teringat hal-hal duniawi dan bukan pada alatnya. Mendengar musik akan menjadi haram secara mutlak jika kita terbawa pada hal yang haram. Jika tidak, maka terdapat banyak ikhtilaf dalam hal tersebut. Demikian saudaraku yang kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, semoga sukses dengan segala cita-cita. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya tentang artis band. Apakah jadi pemain band itu dosa? Kebanyakan band itu selalu dipuji, diidolakan, sampai-sampai ada yang meninggal pingsan akibat nonton pertunjukan itu. Terus solusinya gimana? Jawaban dari Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Saudaraku yang kumuliakan, mengenai alat musik terdapat 3 pendapat yang berbeda dalam syariah kita. 1. Haram secara mutlak kecuali hadroh atau rebana. 2. Halal secara mutlak kecuali seruling yang menggembung di tengahnya dan alat musik petik. Ketiga, halal secara mutlak selama maknanya tidak mengajak pada dosa. Maka band ini masih ada pada salah satu peringkat yang halal selama lirik dan nyanyiannya tidak merujuk pada perbuatan dosa. Namun hal-hal lain yang membuat band ini menjadi dosa, misalnya pemain atau penontonnya mabuk, atau meninggalkan waktu sholat, atau menjadi ajang pacaran yang mengarah pada perzinahan. Demikian saudaraku. Mengenai yang terinjak-injak dan lain sebagainya, itu kembali pada dirinya masing-masing. Apakah ia kesana untuk berdagang, atau mencari barang yang hilang, atau memang mencari hiburan dan membuatnya lupa dari Allah, meninggalkan sholat, mabuk, dan lain sebagainya. Solusinya adalah merangkul para artis tersebut agar mengenal zikir. Saya sudah berencana mengundang beberapa artis band terkenal seperti Slangker, Dewa, dan lain-lain ke majelis kita. Namun hal itu masih kita musyawarahkan, karena dengan cara itulah Rasulullah SAW membenahi umat ini.
Pertanyaan selanjutnya tentang rebana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan dan kesejukan rahmatnya semoga selalu menaungi hari-hari Anda dengan kesejahteraan. Saudaraku yang kumuliakan, di dalam mazhab Syafi'i bahwa rebana hukumnya mubah secara mutlak. Faidul Qadir juz 1 halaman 11. Diriwayatkan pula bahwa para wanita memukul rebana menyambut Rasulullah SAW di suatu acara pernikahan, dan Rasulullah SAW mendengarkan syair mereka dan pukulan rebana mereka, hingga mereka berkata, "Bersama kami seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tinggalkan kalimat itu dan ucapkan apa-apa yang sebelumnya telah kau ucapkan." Sahih Bukhari hadis nomor 4852. Rasulullah SAW tak melarangnya. Juga diriwayatkan bahwa rebana dimainkan saat hari Asyura di Madinah di masa para sahabat radhiyallahu anhum. Sunan Ibnu Majah hadis nomor 1897. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar bahwa rebana dan nyanyian pada pernikahan diperbolehkan walaupun merupakan hal lahwun, melupakan dari Allah. Namun dalam pernikahan hal ini walaupun lahwun diperbolehkan. Keringanan syariah karena kegembiraan saat nikah, selama tak keluar dari batas-batas mubah. Demikian sebagian pendapat ulama. Fathul Bari Al-Masyhur juz 9 halaman 203 menunjukkan bahwa yang dipermasalahkan mengenai pelarangan rebana adalah karena hal yang lahun, melupakan dari Allah. Namun bukan berarti semua rebana haram, karena Rasulullah SAW memperbolehkannya. Bahkan dijelaskan dengan nas sahih dari Sahih Bukhari. Namun ketika mulai makna syairnya menyimpang dan melupakan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW melarangnya. Pembahasan tentang larangan rebana itu adalah seputar hukum rebana untuk gembira atas akad nikah dengan lagu yang melupakan dari zikrullah. Berbeda dengan rebana dalam maulid, karena isinya syair adalah sholawat, pujian pada Allah dan Rasulnya SAW, maka hal ini tentunya tak ada perbedaan pendapat padanya, karena khilaf adalah pada lagu yang membawa lahwun. Sebagaimana juga syair yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dilantunkan di masjid karena membuat orang lupa dari Allah, dan masjid adalah tempat zikrullah. Namun justru syair pujian atas Rasulullah SAW diperbolehkan oleh Rasulullah SAW di masjid. Demikian dijelaskan dalam beberapa hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Bahkan Rasulullah SAW menyukainya dan mendoakan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhum yang melantunkan syair di masjid. Tentunya syair yang memuji Allah dan Rasulnya. Sahih Bukhari hadis nomor 442, dan banyak lagi riwayat sahih tentang syair di masjid. Mengenai pengingkaran yang muncul dari beberapa kiai kita adalah karena mereka belum mencapai tahqiq dalam masalah ini. Karena tahqiq dalam masalah ini adalah tujuannya, sebab alatnya telah dimainkan di hadapan Rasulullah SAW, yang bila alat itu merupakan hal yang haram, mestilah Rasulullah SAW telah mengharamkannya tanpa membedakan ia membawa manfaat atau tidak. Namun Rasulullah SAW tak melarangnya, dan larangan Rasulullah SAW baru muncul pada saat syairnya mulai menyimpang. Maka jelaslah bahwa hakikat pelarangannya adalah pada tujuannya. Demikian pula yang dijelaskan oleh Imam Suyuti, karena Imam Suyuti pun bermazhab Syafi'i. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.